Assalamualaikum. Belum lama ada yang nanya ya, kalau terapi pakai lampu merah atau sinar merah, bagus apa enggak sih? Nah, ini sekilas dulu udah pernah kita bahas, tapi yuk kita bahas lagi secara khusus. Intinya tuh ya, manusia sebenarnya butuh banyak aktivitas outdoor, butuh terpapar cukup sinar matahari, dan salah satu yang dianggap bermanfaat dari matahari itu sinar merahnya, atau infrared, atau near infrared. Nah, terapi sinar merah itu merupakan upaya untuk mensimulasikan hal itu. Manfaatnya apa? Pertama, dia mensimulasikan sinar matahari yang kaya manfaat tadi. Dan kalau mau lebih panjang lebar terkait sinar matahari, bisa cek video yang lalu juga. Keduanya, dia bisa jadi boosternya melatonin. Itu hormon yang punya daya healing penting buat kita dan merupakan antioksidan kuat dan merupakan faktor penting agar tidur malam kita lebih berkualitas dan seterusnya. Kemarin udah kita bahas juga secara khusus, videonya masih rada anget tuh. Kayak pisang goreng sih kalau ada anget-angetnya segala. Terus ya, kalau kita udah cukup terpapar sinar matahari, apa terapi sinar merah itu masih bermanfaat? Nah, ya tetap bisa bagus aja sih, asal makainya bener. Kalau makainya salah, berlebihan atau apa, kulit bisa melocot kemerahan, bisa ada kerasa sakit juga, atau jadi kasar, kering, bisa juga mendorong inflammation atau peradangan. Secara ringkas, manfaat terapi sinar merah itu kayak gini. Kalau mataharinya langsung, itu di daerah-daerah tertentu itu minim, maka terapi sinar merah ini bisa jadi penggantinya. Atau kalau sudah terpapar sinar matahari, tapi porsinya masih kurang, nah sinar merah ini bisa menambah porsinya, bisa jadi pelengkap, sehingga paparannya mencukupi. Atau kalau kita ingin dapetin sinar merah, atau near infrared, atau infrared, tapi ingin menghindari unsur ultravioletnya. Nah, kalau dari matahari itu kan ultravioletnya kenceng juga. Ya udah, pakai aja sinar merah ini yang tidak mengandung ultraviolet yang kenceng. Jadi, kalau belanja di toko online tuh ya, jangan sampai keliru lampu yang warnanya putih atau yang putih kebiruan, karena itu gunanya beda. Biasanya kalau yang putih atau kebiruan itu untuk memunculkan ultraviolet, digunakan untuk menyinari makanan supaya awet anget, atau untuk pemeliharaan iguana atau kura-kura atau reptil tertentu, atau buat nyinarin anak-anak ayam atau telur ayam gitu deh. Nggak bagus untuk healing manusia. Belinya yang warna merah. Kalau di Indonesia itu variannya nggak terlalu macam-macam, tapi ada sih. Wattnya lumayan agak besar, sekitaran 150 watt atau lebih, dan cara pakainya biasanya ada disebutkan di situ, atau bisa juga di googling di internet. Tipikalnya tuh ya, setahu saya, kalau di bawah 10 menit itu dianggap kurang. Kalau yang cukup optimal itu per sesi antara 20 menit atau kurang sedikit. Seminggu bisa dipraktekin 5 kalian sesi, atau seenggaknya kombinasi dengan berjemur di matahari langsung. Seminggu itu 5 kalian. Kali 20 menit per sesinya, syukur-syukur lebih dari itu. Catatannya di sini, kalau sifatnya untuk healing tertentu yang spesifik, mau diintensifkan lagi, itu bisa-bisa saja, tapi sebaiknya dengan arahan dari dokter atau profesional. Karena kalau salah-salah, yaitu tadi, ada juga resikonya. Di rumah saya juga punya tuh, harganya dulu berapa udah lupa, tapi yang jelas nggak mahal kelewatan. Kalau disorotin ke badan kita, itu terasa agak panas sih. Tapi bukan panas bener kayak keselomot api, masih dilapis kain, katanya juga tetap berkhasiat. Sebaliknya, kalau dari matahari langsung, beberapa pakar bilang, sinarnya itu nggak mesti kena ke kulit kita terus-terusan. Kita dapat pendaran pantulan-pantulannya aja yang terang benderang, itu udah bagus, dan kita sudah dapat manfaat inframerahnya. Apakah sama terapi sinar merah ini kalau diakali sendiri dengan lampu biasa yang terus dibuntel dengan lapisan kaca atau plastik warna merah? Ini saya nggak tahu. Kalau secara ilmu fisika sih, buntelan merah itu bisa menyaring sinar-sinar biru terutamanya, dan jadinya lumayan lah. Atau jangan-jangan box-box atau bola merah yang ditawarin di luaran sana, prinsipnya kayak gitu juga. Aslinya dia lampu biasa, tapi terus difilter, dibuntel dengan beling merah. Walau alam. Yang jelas, kalau kurang terang, sinarnya redup, sinarnya lemah, itu manfaatnya juga minim. Selain sinar merah gitu ya, beberapa pakar juga bilang, pengganti sinar matahari itu bisa juga dari nyala api yang oranye kemerahan, tapi harus cukup terang juga, dan timingnya mesti diatur. Kalau sinar matahari itu kan munculnya tertentu ya, kita tinggal ikuti aja. Tapi kalau sinar merah dari lampu atau dari api, itu mesti dicocokin dengan ritme biologis. Jangan misalnya kita aplikasikan di tengah malam buta, itu nggak nyeklik sama hormonal kita. Apakah terapi sinar merah itu bisa cespleng untuk fisioterapi atau meredakan artritis, nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri otot?
Dulu saya kira begitu pas saya kena sakit pundak atau shoulder pain. Ternyata nehi. Ke kulit, rambut, bekas luka sama aja tuh. Ada sih mungkin pengaruhnya tapi dikit banget. Jadi di luaran sana ini masih diperdebatkan juga dan masih dianggap kontroversial. Kalau kata yang pada jualan sih ini bagus banget. Kecap selalu nomor 1 menurut yang jual kecap. Di sisi lain, kalau kalian beneran bisa memicu melatonin secara melimpah ruah di saat yang tepat, terus fasting kenceng sampai dapat autofagi dan stem cell, oh ye, itu baru bisa tuh nyembuhin artritis atau nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri otot, dan melawan penuaan. Tapi kalau sekedar terapi sinar merah toh atau berjemur matahari intens toh, tahu deh perasaan saya itu nggak segitunya. Terapi sinar merah ini kedengarannya kayak canggih gitu karena di luar sana banyak nama-nama aliasnya yang keren-keren. Ada yang bilang photobiomodulation, ada yang bilang low level light therapy, soft laser therapy, low power laser therapy, atau apalagi tuh. Dan kalau dari sejarah penemuannya, dulu itu banyak diriset oleh para astronot di luar angkasa. Jadi serasa wow gitu, kayaknya keren. Bukan artinya dia nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi dia ini mesti dikombinasikan dengan laku-laku lain, jurus-jurus lain, yang ujungnya terus kita jadi mikir, jangan-jangan laku-laku lain itulah yang lebih berkhasiat. Si sinar merahnya itu sendiri, jangan-jangan cuma memunculin sugesti atau placebo effect. Tapi ya lumayan lah, sepanjang dia nggak nimbulin ekses ini dan itu, bisa aja sih untuk seru-seruan. Jurus apa yang mesti digabungkan sama terapi sinar merah itu? Yang banyak disebut di luaran tuh ya. Antara lain, pertama intervensi medis melalui perantaraan dokter atau nakes profesional. Yang kedua, dikombinasi dengan banyak terpapar sinar matahari, outdoor activity yang seperti kita pernah ulas. Kemudian kita juga mesti nyeklik secara ritme biologis atau ritme sirkadian. Kita mesti punya keteraturan sesuai dengan kodratnya manusia. Kemudian kita juga mesti cukupkan tidur dan istirahat yang berkualitas. Asupan makanan juga mesti dikelola dengan baik, asupan toksik diminimalkan. Kemudian kita mesti meraktekin sejumlah jurus fasting atau puasa. Kayak gitu deh antara lainnya. Kalau semua itu udah kita lakukan, terapi sinar merah itu insya Allah bisa melengkapi. Setidaknya secara sugestinya kita terus dapat gitu. Dan itu tuh bagus. Karena untuk rata-rata manusia, sugesti positif itu tidak bisa diremehkan. Itu deh kira-kiranya opini saya terkait terapi sinar merah. Lebih kurangnya mohon maaf, ini merangkum dan menginterpretasi dari sejumlah sumber. Terima kasih.